Ada sebagian manusia yang dia mendapatkan apapun yang dia inginkan hanya dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus dia bersolawat, terus dia bersolawat, terus dia bersolawat sampai semua yang dia inginkan tidak ada satupun kecuali oleh Allah semuanya dikasih. Nah tapi kemudian akhir-akhir ini ada sedikit penyimpangan makna. Sholawatin aja. Tahu, misalkan ada kamera yang antum kepingin gitu, betul-betul kepingin tuh kamera, di bawahnya tulisin sholawatin aja. Misalkan ada perempuan gitu yang cantik, masya Allah gitu, saya tidak mau keduluan orang lain, harus jadi istri saya. Pasang fotonya, bawahnya tulis sholawatin aja. Nah maka ini termasuk salah satu di antara bentuk merendahkan ibadah. Walaupun sebenarnya secara hukum fikih tidak masalah. Cuma kemudian jangan sampai niatan ibadah kita hanya untuk ngejar dunia. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah di kalangan para ulama. Kenapa kemudian seakan-akan Anda bersolawat hanya untuk mengejar dunia yang remeh? Nabi Musa tidak tanya, pengen tahu ya apa ini perempuan dapat anak ini. Akhirnya Nabi Musa langsung kembali tanya kepada Allah. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, perempuan yang beberapa tahun yang lalu aku mintakan anak, engkau katakan mandul sampai mati. Hari ini aku lihat dia bawa anak. Waladuman ya Rabb, anaknya siapa itu ya Allah? Dibilang sama Allah, bah, lihat ini hati-hati. Artinya jangan sampai kehilangan husnudzon sama Allah. Apa Allah katakan kepada Nabi Musa? Ya Musa, Musa, innaha, perempuan itu, da'atni, berdoa kepadaku. Wa da'atni, dan terus berdoa kepadaku. Wa alahat fid du'a, dan dia keras, konsentrasi, serius, sungguh-sungguh dalam doanya. Sampai apa Allah katakan? Hatta stahyaitu minha, sampai aku malu sama perempuan itu, kata Allah, fa'a'taituha su'laha, sampai akhirnya aku kasih apa yang dia minta. Dan doa ini bentuk husnudzon. Nah maka terkadang kita GR itu perlu untuk membangun apa? Husnudzon, tapi hati-hati jangan sampai ujub. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa taufiqan, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, sukarelawan Muslim United Yogyakarta, ya bah, semangatnya masih luar biasa, terus mulai melempem ya. Jadi orang jalan di garis dakwah itu pantang melempem, tidak boleh melempem. Antum melempem langsung pergi, melempem pergi, tidak boleh melempem. Maka dengan itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga niatan dan semangat kita, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian,
dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah yang Allah curahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam suatu amalan yang insya Allah amalan ini mendekatkan kita ke pintu surganya Allah, yaitu menuntut ilmu. Yang dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus kita ulang, dan ini sesuatu yang paling bagus untuk diulang. Apa Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang nangkep boleh nikah duluan. Nanti jatuh rebutan dia. Wah. Yang artinya adalah barang siapa meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka dengan langkah menuntut ilmu itu Allah ganti dengan ringannya langkah menuju surga. Di dalam hadis yang lain dikatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Orang yang keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, jadi niat ini pegang peran penting. Hati-hati ya, niat ini memegang peran penting. Oleh sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam semua kitabnya, hadis yang pertama kali disebut hadisnya Amirul Mukminin, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung baik buruknya, diterima atau tidaknya, istiqomah atau terputusnya, itu dilihat dari niatnya. Nah, oleh sebab itu barang siapa nikah betulan antum insyaallah. Serius ini nikah bentar lagi antum. Amin ya Rabb. Insyaallah langsung 4. Amin ya Rabbal alamin. Aminnya kok lemes barusan. Nah, maka dengan itu saya kok sampai lupa ngomong apa tadi. La. Niat. Jazakallah khairan. Jadi apabila kita keluar rumah dalam kemudian niatan kita adalah untuk mencari ilmu, maka ditulis oleh Allah seperti orang yang berada jihad fi sabilillah sampai kita masuk pintu rumah kita. Artinya kalau kemudian ada sesuatu yang menjadikan kita celaka sampai titik terakhir meninggal dunia, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena insya Allah kita oleh Allah dicatat di jalan Allah. Kalaupun meninggal paling apes husnul khatimah, paling apes. Terbaiknya dicatat mati syahid. Nah, jadi terbaiknya dicatat mati syahid, terjeleknya minimal antum dapat yang namanya husnul khatimah. Itulah yang kami katakan kalau berjalan mau cari ilmu yang ngebut. Kalau naik motor itu kalau perlu helm dilepas saja. Helm lepas, jangan ya. Ketika polisi berhenti, polisinya antum tabrak. Lah, bercanda ini ya. Astagfirullah, ini live Madani. Nah, jadi begitu. Artinya selama niatan kita ikhlas karena Allah, niatan kita betul-betul ingin mencari ilmu, maka insya Allah selama kita di luar rumah dalam rangka mencari ilmu, selama itu pula kita fisabilillah. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di dalam suatu tempat yang di tempat ini insya Allah niatan kita sama, yaitu ingin menambah ilmu agama kita, agar kemudian amal kita semakin sempurna di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah ta'ala, semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan, kumpulnya kita di majelis ini menarik ridhonya Allah untuk kita bersama. Amin ya Rabbal alamin. Dan kemudian sebelum kita pulang dari majelis ini, dosa-dosa kita oleh Allah seluruhnya telah diampuni. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil
qiyamah. Saya tadi sempat baca adalah buku panduan untuk relawan Muslim United. Ada 7 Habits. Antum hafal enggak semuanya? Enggak layak jadi MC. Tolong ganti-ganti. Bayangin MC-nya enggak hafal, atau jangan-jangan Mas Nanang enggak hafal juga ini. Salah satunya apa? Mengistiqomahkan zikir pagi dan petang. Di dalam zikir pagi dan petang itu menurut kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi yaitu Al-Azkar, itu zikir pagi dan petang salah satunya diisi dengan bersolawat minimal pagi 10, sore 10. Hadisnya mengatakan barang siapa bersolawat kepada Rasulullah di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajib dapat syafaatku nanti di hari kiamat. Nah maka kemudian ada ucapan dari para ulama salaf yang mengatakan apa? Wa innar rajula la yudriku munahu bi kathratis salati 'alan nabi. Ada sebagian manusia yang dia mendapatkan apapun yang dia inginkan hanya dengan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus dia bersolawat, terus dia bersolawat, terus dia bersolawat sampai semua yang dia inginkan tidak ada satupun kecuali oleh Allah semuanya dikasih. Nah tapi kemudian akhir-akhir ini ada sedikit penyimpangan makna. Solawatin aja. Tahu, misalkan ada kamera yang antum kepingin gitu, betul-betul kepingin tuh kamera, di bawahnya ditulisin solawatin aja. Misalkan ada perempuan gitu yang cantik, masya Allah gitu, saya tidak mau keduluan orang lain, harus jadi istri saya. Pasang fotonya, bawahnya tulis solawatin aja. Nah maka ini termasuk salah satu di antara bentuk merendahkan ibadah. Walaupun sebenarnya secara hukum fikih tidak masalah. Cuma kemudian jangan sampai niatan ibadah kita hanya untuk ngejar dunia. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah di kalangan para ulama. Kenapa kemudian seakan-akan Anda bersolawat hanya untuk mengejar dunia yang remeh? Karena ada satu cerita di zaman kekhilafahan Abbasiyah. Ada salah satu khalifah Abbasiyah yang sangat cinta kepada ulama. Top cintanya sama ulama. Ulama manapun, ahli ibadah manapun, mesti dia deketin. Dideketin, dikasih semua yang dia minta, ditawarin. Suatu hari ada salah seorang ahli ibadah dan seorang alim duduk di masjid. Oleh khalifah ini kemudian dijawil. Sal u'tiyak. Mintalah kepadaku, aku kasih semua yang kamu minta. Ahli ibadah ini noleh. Ini khalifah ini. Langsung ahli ibadah bilang apa? Dibilang sama dia, astahi minallah. Saya malu sama Allah. Fi baitillah wa as'alu ghairahu. Di rumahnya Allah, yang tempat ini tuan rumahnya adalah Allah, tapi kemudian aku minta kepada selain Allah. Lah, saya tidak mau minta sama kamu karena ini miliknya Allah, ini rumahnya Allah, tuan rumahnya Allah. Sudah, khalifah tidak putus asa. Ditunggu di luar pintu masjid. Karena dalam masjid rumahnya Allah, kamu tidak mau minta sama saya. Oke, kita tunggu di luar masjid. Setelah ini ahli ibadah keluar, sama khalifah diingetin lagi, dipegang tangannya. Ini luar masjid. Ini sudah bukan lagi Baitullah. Maka di sini saya khalifahnya, saya pemimpinnya, saya amirnya, saya presidennya. Maka khalifah bilang, sal u'tiyak. Minta sama saya, aku kasih buat kamu. Bayangin ini ditawarin untuk minta, lah kita gak ditawarin, jaluk terus. Na'udzubillah. Bahkan untuk urusan dakwah kita mintanya sesuatu yang duniawi, terlalu kecil. Terlalu kecil, sama seperti akal kita ini. Allah kasih ini berapa gigabyte ini? Sudah tera. Masuk tera hafal Quran nih gak iso. Serius tera? Jangan-jangan KB cuma. Sudah. Maka ini otak yang besar ini oleh Allah dikasih, itu maka kita kufur nikmat sama Allah. Kalau yang besar ini hanya kita gunakan untuk mikir mantan. Waduh, ini kufur nikmat ini, betul-betul kufur nikmat. Mantan itu setengah KB cukup sudah. Iya, tidak usah banyak-banyak. Eman ini memori ini. Kalau yang Allah kasih yang katanya tera-tera tadi, itu hanya habis setengah KB, itu pun mikir mantan liane hilang KB. Nah maka dengan itu hadirin sekalian, apalagi amal dakwah.
Kalau dengan amal dakwah ini yang kita cari dunia, wallahi terlalu remeh. Karena apa? Allah kasih untuk antum sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, maka kemudian di luar masjid diingetin sama khalifah, sal u'tiyak. Ayo di luar masjid kamu minta sama saya, tak kasih buat kamu. Lalu ahli ibadah ini tanya, yang kamu tawarkan kepada saya amrud dunia amrul akhirah? Yang kamu mau kasih buat saya, yang saya kalau minta pasti kamu kasih, itu perkara-perkara duniawi atau tawaran ukhrawi, tawaran akhirat? Khalifah bilang, yo jelas duniawi. Kalau akhirat kita sama-sama ndak punya. Apa katanya ahli ibadah ini? Yang bikin khalifah akhirnya melipir, akhirnya ngalih kisinan. Apa itu? Dibilang sama ahli ibadah ini, perkara dunia, naam dunia. Wallahi kata ahli ibadah, sama Allah saja pemilik dunia, saya tidak pernah minta dunia. Masa kepada kamu yang cuma dititipi saya harus minta dunia? Lah, saya tidak mau. Akhirnya khalifahnya pergi. Ini menunjukkan orang yang bergerak untuk agama, orang yang bergerak untuk Islam wal muslimin, itu remeh kalau cuma leleh ditawarin dunia. Nah, itulah hadirin sekalian yang kemudian kita perlu jaga terus semangat ini. Karena orang yang bergerak di dunia dakwah ini adalah orang yang tidak bisa dibeli dengan duit. Orang yang tidak bisa dibeli dengan rayuan-rayuan duniawi. Karena dia bergerak untuk membeli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu, ada kalimat yang sangat menarik dari Asy-Syaikh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan syahidul mimbar. Jadi orang yang mati syahid di atas meja taklimnya. Jadi dia ngisi taklim di Suriah sana, dibom, bom. Dan ketika dibom ada live, ada rekaman live saat itu. Dan subhanallah di rekaman live itu ternyata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti tidak meninggal dengan bom itu. Dia kembali meluruskan posisi duduknya, pecinya dibenerin. Ada orang datang ditembak pakai pistol, pam. Suaranya masuk pam. Ya apa pistol suaranya? Dor, pelembungan bledos itu. Memang tas itu ya. Meninggal akhirnya. Maka dikenal dari situ ini syahid al-mimbar, orang yang mati syahid di atas mimbarnya. Nah, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ini punya kalimat yang kemudian dorong kita untuk tidak berhenti dakwah. Sejahat-jahatnya kita, seburuk-buruknya kita, sebesar-besarnya aibnya kita, semales-malesnya kita, kalimatnya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ini bikin kita semangat untuk dakwah. Beliau bilang begini, sekiranya nanti di yaumil qiyamah, ketika beliau katakan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, ketika manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin dan semuanya bakal berdiri di hadapan Allah, itu beliau katakan ternyata saat itu semua amal saya oleh Allah ditolak karena kurangnya ikhlas, karena niatan yang bukan karena Allah, karena ujub, karena riya, karena sum'ah, karena pamer yang lainnya. Ternyata semua amalku ditolak. Salatku ditolak, puasaku ditolak, umrohku ditolak, hajiku ditolak, bacaan Qur'anku ditolak, tahajudku ditolak. Dan hati-hati, kita ini tidak ada sama sekali jaminan amal kita sama Allah bakal diterima. Tidak ada. Sementara dosa pasti tercatat. Amal itu diterima, itu waduh kriterianya berat. Betul-betul sesuai dengan amalan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhlasnya itu 100%. 1% saja tidak ikhlas itu ditolak sama Allah. Maka kita ini susah memang. Nah, maka dengan itu Syekh Ramadan Buti mengatakan, kalaupun nanti semua amalku ditolak, maka aku berharap di hadapan Allah ada seorang laki-laki atau perempuan yang berdiri di hadapan Allah dan dia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, aku mengenal agamamu lewat orang ini ya Allah. Aku tobat karena dia ya Allah. Aku hijrah ya Allah karena membaca tulisannya. Aku kepingin ngaji ya Allah karena membaca postingan dia. Aku datang ke masjidmu, akhirnya aku kenal sama kamu ya Allah karena ucapan-ucapan kalimat nasihat dari dia ya Allah. Dan aku berharap hanya itu, kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Nah, maka anda ini semua, kita semua berharap kita ini bergerak di jalan Allah yang dengan lantaran asbab lisan kita, asbab postingan kita, asbab tulisan kita, asbab akhlak kita kepada mereka, itu ada orang yang kemudian tertarik
Dan akhirnya orang ini tobat, akhirnya orang ini hijrah, akhirnya orang ini mengenal Islam, yang dengan dia nanti Allah menjadikan kita ditameng dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kita bersyukur apapun perbuatan kita di tempat itu, hatta cuma gulung kabel, hatta cuma mungkin sekedar bagian ngecek baterai kamera, iya kan? Hatta mungkin bagiannya sekedar duduk di sebelahnya Ustadz, gak lapo-lapo belas, senyum manis, ndak apa-apa, yang penting ada. Sudah, Anda ndak sedang nyindir antum, yang lain. Tapi kemudian ketika dia punya peran di dunia dakwah, maka peran itu yang insya Allah menjadikan dia nanti oleh Allah diselamatkan dari api neraka. Karena hadisnya begini. Rasulullah SAW bersabda, dan kita perlu GR. GR itu terkadang boleh ya. Supaya apa? Supaya membangun husnudzon. Yang dengan husnudzon ini akhirnya Allah memberikan kepada kita sesuai prasangka kita kepada Allah. Kan begitu? Maka hadisnya kan mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, aku ini, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka baik, aku kasih kebaikan buat dia. Kalau dia berprasangka buruk, jangan maaf-maafan sekarang, nanti aja. Nanti aja, Mbak. Nanti iya. Saya tahu mantannya dia Anda ambil, biarin. Sekarang maaf ya Allah, kemarin mantan kamu kenalan sama saya. Nggak usah, nanti. Nah sudah, makanya Bang, ketika Allah katakan maka aku sesuai dengan prasangka hambaku, maka bagaimana? Allah katakan in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau dia berprasangka baik, pasti kebaikan yang aku kasih. Kalau dia berprasangka buruk, keburukan yang aku kasih buat dia. Maka ada seorang wanita di zaman Nabi Musa alaihi salam, mandul, tidak bisa nikah, tidak bisa punya anak. Setelah diceraikan sama suami, nikah dengan laki-laki lain, tetap tidak bisa punya anak. Diceraikan sama suaminya, nikah dengan laki-laki lain, tetap tidak bisa punya anak. Artinya ketahuan bahwa yang mandul bukan yang laki tapi yang perempuan. Sudah, dia ketemu Nabi Musa, minta sama Nabi Musa untuk langsung didoakan, minta kepada Allah. Karena Nabi Musa itu kan kalimullah, yang langsung bisa berbicara dengan Allah, langsung jawab-jawaban. Subhanallah, Nabi Musa ngomong, ya Rabb, ada seorang hambamu perempuan, dia mandul ya Allah, dia minta anak. Apa kemudian kata Allah? Ya Musa, la, tidak bisa. Kenapa? Inni katabtu annaha aqim. Karena terlanjur tertulis di catatan takdirnya dia bahwa dia sampai mati mandul. Sudah kan? Nabi Musa ngomong sama perempuan itu, Mbak, yang sabar ya. Allah nanti ganti di akhirat. Allah ganti kesabaranmu dengan syurga. Kenapa? Allah tetapkan kamu mandul sampai mati. Sudah, subhanallah, ternyata perempuan ini tidak putus asa. Dia husnudzon sama Allah, berbaik sangka sama Allah dia. Akhirnya kira-kira beberapa tahun kemudian Nabi Musa kembali ketemu perempuan itu, sudah gendong bayi. Kaget Nabi Musa, ya Rabb, mau tanya ini sungkan dikira ngenyek anak isopo kok pe ya. Ndak tanya ini keponya sudah tingkat. Ndak boleh ngomong dewa katanya ya. Tingkat apa selain dewa? Ganti apa? Tingkat tinggi, sunat. Oh sultan, oh itu sunat. Ya walaupun belum ndak usah ngomong di sini lah. Ndak jadi moto dia. Pore mas ini mas. Kata moto gak situ. Gak situ, gak usah difoto, jangan gitulah. Anda jangan baperan ya. Nah sudah, Nabi Musa tidak tanya, pengen tahu ya apa ini perempuan dapat anak ini. Akhirnya Nabi Musa langsung kembali tanya kepada Allah. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, perempuan yang beberapa tahun yang lalu aku mintakan anak, engkau katakan mandul sampai mati. Hari ini aku lihat dia bawa anak. Waladuman ya Rabb, anaknya siapa itu ya Allah? Dibilang sama Allah, Pak, lihat ini hati-hati. Artinya jangan sampai kehilangan husnudzon sama Allah. Allah katakan, ya Musa, fotoan gini wis gaya gak difoto. Maksudnya mau candid gitu. Ya wis, tak candid, saya pura-pura enggak kelihatan, foto. Saya pura-pura ngomong sama hantu aja. Nah, sudah, apa Allah katakan kepada Nabi Musa? Ya Musa, Musa, innaha, perempuan itu, da'atni, berdoa kepadaku. Wa da'atni, dan terus berdoa kepadaku. Wa alahat fid du'a,
Dan dia keras, konsentrasi, serius, sungguh-sungguh dalam doanya. Sampai apa Allah katakan? Hatta stahyaitu minha. Sampai aku malu sama perempuan itu, kata Allah, fa'a'taituha su'laha. Sampai akhirnya aku kasih apa yang dia minta. Dan doa ini bentuk husnudzon. Nah, maka terkadang kita GR itu perlu untuk membangun apa? Husnudzon. Tapi hati-hati, jangan sampai ujub. Jangan sampai apa? Ujub. Ujub itu bojo. Ngerti? Bahasa ngalam sana ya. Tahu, antum dari ngalam juga? Oh, pernah. Berapa kali? Berapa kali? Oh, 4 tahun di Malang. Oh, TK-nya di Malang dulu ya. Oh, kuliah. Antum kuliah 4 tahun. Masya Allah, sukses berarti. Nah, sudah. Maka haditsnya begini mengatakan, kita perlu husnudzon sama Allah biar apa? Kita perlu GR biar husnudzonnya terbangun. Di dalam hadits yang sahih dikatakan, innallaha idza ahabba 'abdan, Allah itu kalau cinta sama seorang hamba, idza ahabba 'abdan. Jadi kalau kita sama Allah dicintai, satu cirinya apa? Ista'malahu. Allah gunakan dia untuk Islam wal muslimin. Itu cirinya Allah cinta sama kita. Maka artinya apa? Kalau memang kita masih manfaat untuk Islam wal muslimin, kita manfaat untuk kemajuan izzatul Islam, kita manfaat untuk kemajuan kaum muslimin, artinya saat itu Allah masih cinta sama kita. Maka saya ngomong sama teman-teman, dalam waktu 24 jam sehari semalam, jangan sampai tidak ada waktu untuk dakwahnya sama sekali. Walaupun sekedar share postingan dakwah, walaupun sekedar kemudian ambil video apa dipotong, di-share di grup. Tapi ada dakwahnya. Karena apa? Karena saat itu artinya Allah sedang cinta sama kita, maka kita sama Allah dipakai untuk menjaga dan menyebarkan agama Islam. Nah, maka artinya kalau antum dikumpulkan sebagai relawan Muslim United, itu artinya Allah sayang sama antum, maka antum dikumpulkan di tempat yang di tempat itu antum bisa ambil peran dalam memajukan Islam wal muslimin. Nah, maka dari sini kemudian kita perlu tahu, amal yang antum sedang pegang ini, amal dakwah ini bukan amal yang ringan, sama sekali bukan amal yang ringan. Jadi jangan pernah berharap bergerak di dunia dakwah kemudian mulus saja kayak Nela Karisma, tidak bisa. Tidak bisa. Harus ada apanya? Harus ada lika-likunya, ada gelombangnya, ada naiknya, ada turunnya, ada terjalnya, sesekali terperosok. Karena apa? Kalau memang mulus terus, antum perlu khawatir, jangan-jangan ini bukan jalan dakwah ini. Jangan-jangan ini jalan cari popularitas saja. Jangan-jangan ini jalan hanya sekedar menjadikan kita kepingin dilihat orang saja. Tapi kalau betul-betul ikhlas itu dakwah, maka wajib antum jalani seperti yang Rasulullah jalani. Diusir, dilemparin batu, difitnah, dituduh, kemudian keluarganya diancam, teman-temannya dikucilkan. Nah, ini baru benar jalan dakwah. Ini baru betul jalan apa? Jalan dakwah. Yang kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ini jalan dakwah ini yang menjadikan Nabi Musa hampir tenggelam di laut. Ini jalan dakwah ini yang menjadikan Musa hampir dibunuh sama Firaun. Ini jalan dakwah yang menjadikan Ibrahim sampai dibakar. Ini jalan dakwah yang bikin Nabi Yusuf sampai masuk penjara. Ini jalan dakwah yang menjadikan Yunus sampai ditelan ikan teri. Tuh ya, paus lah ya. Sampai Nabi Yunus dimakan ikan paus. Ini jalan dakwah yang menjadikan Nabi Muhammad sampai tanggal giginya, sampai luka lututnya, sampai ditinggalkan oleh anak-anaknya untuk hijrah ke kota Madinah. Ini jalan dakwah. Artinya jangan berharap jalan dakwah bakal mulus. Kenapa begitu? Rumusnya satu. Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran sesuai segaris lurus dengan besarnya tantangan. Karena Allah kepingin orang yang bergerak di dunia dakwah ini pahalanya besar, maka sama Allah dikasih tantangan yang besar. Supaya apa? Nanti di hari kiamat kita betul-betul dapat pahala yang besar. Kalau tantangannya kecil, Allah malu ngasih orang-orang yang di jalan dakwah seperti antum pahala kecil. Allah malu. Innallaha hayyun karim. Allah itu maha pemalu dan Allah itu maha dermawan.
Maka Allah malu kalau ngasih aktivis dakwah semacam antum pahala kecil. Tapi Allah memantaskan, ya apa carane orang itu biar pantas dapat pahala besar. Maka tantangannya dikasih tantangan yang besar. Diusir dari sana, pindah ke sana. Itu biasa. Karena Allah kesian ngelihat keringat antum terlalu banyak, bayarannya kecil. Allah kesian, maka Allah bilang ini kudu diusir ini. Iya. Dan diusirnya biar apa? Biar nanti aku punya alasan ngasih dia pahala yang besar. Kalau enggak diusir dikasih pahala besar, diguyu malaikat. Ya Allah, mek ngono tok gak pahala gede. Gak pantas. Gitu. Nah, maka ketika antum diusir, GR. Wah ini wallah Allah cinta sama saya ini. Allah mau ngasih pahala besar buat saya ini. Allah mau meringankan hisab saya ini. Bahkan Allah mau masukin saya ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab itu diusir, sebab itu difitnah, akhirnya diteliti pajaknya. Wallah kathir, banyak. Tapi karena apa? Kita perlu GR. Kita perlu apa? GR. Yang dengan GR itu memunculkan husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.